mereka akan kehilangan kewenangan menangkap dan menahan. Kenapa? Karena harus menunggu perintah penyidik Polri. Berarti apa? Sangat berbahaya di tingkat penyidikan di penanganan narkotik, hutan, dan bea cukai, dan juga Komnas HAM terkait menunda dulu, tapi menunda juga untuk memperbaiki banyak pasal-pasal yang fatal karena berdampak serius kepada penegakan hukum. Jadi kenapa ditunda, Mbak? Pertama, di undang-undang ini disebutkan bahwa undang-undang ini berlaku per 2 Januari. Pertanyaan besarnya memang aparat kita sudah paham. Hakim, jaksa, polisi, masyarakat, advokat memang udah paham. Bahkan sampai sekarang kita belum dapat nomor undang-undang. Draftnya saja baru kita dapatkan per tanggal 18 November saat disahkan gitu. Bagaimana orang mempelajari, memahami, menggunakan itu sangat berbahaya, Mbak. Karena banyak penambahan kewenangan yang kita nggak jelas dasar dan lain-lainnya. Yang kedua, misalnya gini, Mbak, di pasal 93, 99 itu ada ketentuan penyidik-penyidik PPNS dan penyidik tertentu di luar KPK, Kejaksaan, dan TNI AL itu nggak bisa menangkap dan nggak bisa menahan tanpa perintah penyidik Polri. Pertanyaan besarnya, bagaimana dengan penyidik-penyidik di BNN yang akan menangkap bandar-bandar narkotik? Bagaimana dengan penyidik-penyidik di Bea Cukai, ya anak buahnya Pak Purbaya, Menteri Keuangan? Bagaimana anak buahnya misalnya Menteri KLHK, polisi-polisi hutan yang akan menangkap para penjara dan perambah hutan yang masif dari banyak perusahaan? Mereka akan kehilangan kewenangan menangkap dan menahan. Kenapa? Karena harus menunggu perintah penyidik Polri. Berarti apa? Sangat berbahaya di tingkat penyidikan di penanganan narkotik, hutan, dan bea cukai, dan juga Komnas HAM. Terus juga apa lagi? Misalnya ada ketentuan soal RG, tadi yang dibilang oleh Menteri Hukum. RG ini sekarang kewenangannya bisa di level penyelidikan. Penyelidikan itu, Mbak, itu kan belum jelas siapa pelaku, siapa korbannya. Belum jelas ada tindak pidananya. Kemudian ke penyelidik polisi misalnya bisa melakukan negosiasi, bisa melakukan aksi-aksi untuk menuju damai. Artinya apa? Potensi ya kalau pengalaman kita sehari-hari, justru ini ajang untuk kemudian potensi kayak kasus DWP. Orang kan DWP itu kan ditangkap ya, kemudian diperas dengan tuduhan narkotik, padahal dia pemerasan ya. Ini sangat banyak potensi membuat masyarakat mudah ditangkap di mana-mana, Mbak, gitu. Yang ketiga apa? Ketika misalnya ini berlaku 2 Januari, ada kebutuhan di undang-undang ini disebutkan kebutuhan 25 peraturan pemerintah. 1 peraturan presiden, 1 peraturan Mahkamah Agung. Ini kapan dibuatnya? Padahal pasal undang-undang membutuhkan penafsiran lebih detail di peraturan pemerintah. KUHP saja, Mbak, yang udah 3 tahun nih, itu ada 2 kali kejadian yang harus diperhatikan. 1, mandatnya ada 3 peraturan pemerintah. Sampai sekarang belum jadi, Mbak. Padahal mau berlaku besok di Januari. Yang kedua, ketika kita bilang dulu KUHP banyak bolong-bolong, dan sekarang diakui. Pemerintah dan DPR sedang menyusun namanya RUU penyelarasan pidana. Artinya apa? Mereka mengakui KUHP yang 3 tahun transisi itu banyak bolong-bolongnya dan sedang diperbaiki. Nah sekarang KUHP adalah alat untuk menangkap kita semua. Alat untuk melanggar HAM kita semua. Untuk menahan berbulan-bulan. Gitu ya. Maka kejadian Vina di Cirebon, kejadian pengamen di Cipulir, kejadian banyak salah tangkap, ini potensi kejadian. Kenapa? Karena ada ancaman ya, ketidakpahaman, kira-kira abuse of power di lapangan terjadi mungkin gitu. Jadi kita mendesak Pak Prabowo daripada nanti Januari kacau, BNN nggak bisa langsung menangkap ya, bea cukai gitu, atau juga banyak salah tangkap dan lain-lain, kita mending tunda dulu gitu. Itu yang kami nasihati lah Presiden supaya dia mendengarkan masyarakat. Oke, karena secara detailnya ini masih belum dinilai rampung begitu ya Mas Isnur. Berarti kalau misalkan kita tanya mengenai mekanisme, berarti mekanisme yang harus seperti apa dilalui agar Presiden bisa menerbitkan begitu untuk Perpu ini terkait dengan KUHP? Iya, ini kan kewenangan Presiden. Presiden karena melihat situasinya darurat, belum siap dilaksanakan, potensi chaos, aparat juga belum pada paham, pengadilan juga belum pada paham. Ada banyak pasal-pasal yang juga masih kacau, masih kontradiktif sama lain. Tinggal bikin perpu. Bikin perpunya adalah penundaan. Untuk apa? Untuk perbaikan, ya. Kemudian untuk penyiapan, pendidikan, pelatihan, dan pemahaman aparat di semua wilayah. Indonesia itu gede, Mbak. Jangan bayangkan ini kayak levelnya kelurahan. Bikin undang-undang langsung paham gitu. Ini bayangkan se-Indonesia. Ada banyak masyarakat yang nggak paham undang-undang ini juga gitu.
Hmm. Jangankan masyarakat, advokat aja banyak yang belum paham undang-undang ini. Maka ya presiden tinggal keluarkan Perpu dua, penundaan sampai dia misalnya setahun 2 tahun. Yang kedua adalah perbaikan hal-hal yang masih bolong gitu.